Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Oke, kembali lagi di video kami. Kami akan membahas sedikit tentang bunga ini, teman-teman. Ini namanya bunga pukul 8. Jadi mungkin teman-teman yang pernah jalan-jalan di perkebunan sawit yang milik perusahaan, teman-teman biasanya di jalan seperti ini, di jalan porosnya seperti ini, jalan-jalan apa namanya, kelapa sawitnya itu, jalan perusahaannya itu ditanami bunga seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas tuntas apa sih fungsi bunga ini untuk kelapa sawit yang ditanam. Oke, jadi perlu dipahami teman-teman bahwa bunga ini namanya bunga pukul 8. Nah, di sini nanti kita akan bahas apa fungsi secara detail bunga ini untuk kelapa sawit. Apakah bermanfaat atau tidak? Itu yang kita akan bahas penuh pada video kali ini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum dibagikan kepada teman-teman video ini, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, lanjut teman-teman. Jadi perlu dipahami bahwa dalam kelapa sawit itu selain proses pemupukan, selain proses kastrasi, selain yang lain-lainnya, ada juga yang namanya kita harus mengantisipasi serangan hama, yaitu misalnya serangan hama ulat api. Oke, jadi serangan ulat api itu biasanya akan menghabiskan daun-daun kelapa sawit kita. Yang parahnya itu bisa menghabiskan sampai 90% kelapa sawit kita, daunnya itu, sehingga kelapa sawit kita akan stres, lama kelamaan akan mati. Jadi ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hama secara alami, tentunya bukan secara kimia. Tentunya secara alami ini adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi hama pada kelapa sawit, tentunya dengan ramah lingkungan dan tentunya tidak tidak memerlukan biaya yang besar atau gratis, teman-teman. Jadi fungsi bunga ini, bunga pukul 8 ini yang biasanya ditanam di jalan-jalan poros perkebunan, itu fungsinya adalah sebagai tanaman inang atau tanaman pemancing serangga. Jadi serangga-serangga yang menghisap apa namanya ini, menghisap madu bunganya ini, itu bisa digunakan sebagai pemangsa atau predator hama yang ada pada kelapa sawit. Jadi biasanya kumbang atau serangga yang menghisap bunganya itu namanya sikanus. Nah, sikanus itu adalah serangga predator yang bisa memangsa ulat api yang merupakan musuh beratnya kelapa sawit kita, teman-teman. Jadi nanti insya Allah juga kita akan belajar bagaimana cara mengambil bibit dari bunga pukul 8 ini, atau turnera namanya, teman-teman, bahasa latinnya itu. Jadi untuk pengambilan bibitnya, teman-teman, bisa kita ambil di sini, kita stek saja, tidak apa-apa. Jadi kita stek saja, itu mudah sekali tumbuh kalau untuk bunga pukul 8 ini. Jadi untuk bunga pukul 8 ini sebetulnya banyak sekali macamnya. Ada yang warnanya putih. Kalau ini yang kita dapat ini adalah warna kuning. Jadi sebetulnya ada yang warna putih, ada yang warnanya merah. Jadi biasanya di perusahaan kelapa sawit itu disimpan atau ditanam di demplot-demplot atau di plot-plot di sekitar jalan kelapa sawit. Tujuannya apa sih? Tujuannya bukan hanya sebagai mempercantik kelapa sawit di perusahaan kelapa sawit, tapi juga tentu sebagai tanaman inang yang bisa memancing serangga predator, sehingga serangga predator itu nanti akan membunuh atau menangkap ulat api atau hama-hama yang lain yang tentunya merusak kelapa sawit kita. Oke, kami contohkannya. Ini caranya mengambil. Jadi ini contohnya stek stek batang
bunga pukul 8. Oke, mungkin saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada teman-teman semua bahwa bungaan yang biasanya ditanam di kelapa sawit itu sebetulnya bukan hanya sebagai tanaman hias, tapi juga ini digunakan sebagai tanaman inang yang fungsinya nanti akan menarik serangga predator, sehingga nanti serangga predator itu akan membunuh hama-hama yang ada di perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, silakan saja berkomentar di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang fungsi dari tanaman bunga ini, yaitu tanaman bunga pukul 8. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.